Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat-sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai meneladani sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul merupakan sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin melekat pada diri seorang Nabi atau Rasul. Demikian pengertian sederhana tentang sifat baik dan yang wajib maupun sifat mustahil. Sehingga tentang definisi Rasul dan perbedaannya dengan Nabi, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang dipercaya untuk menerima wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi ialah penerima amanah Allah berupa wahyu, akan tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Maka perbedaannya ialah kalau Rasul sudah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Apa saja sih sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama, siddiq. Siddiq yang artinya benar. Segala perkataan Nabi dan Rasul adalah benar. Mustahil bagi Nabi seorang pembohong, karena setiap perkataan dan perbuatan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surah Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Contoh sifat siddiq ialah Nabi Muhammad tidak pernah bohong dalam hidupnya. Ketika ia berdagang bersama pamannya Abu Thalib, Nabi menjelaskan dengan jujur kepada konsumennya, mulai dari kualitas barangnya, harganya, hingga keuntungan yang didapatnya. Begitu pula ketika ia bekerja membuat masyarakat Arab menganugerahinya gelar kehormatan sebagai sosok Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang terpercaya, baik perkataan maupun perbuatannya. Yang kedua itu adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanah untuk menerima dan menyampaikan wahyu. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Asy'ara ayat 106 sampai 107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Setiap perbuatannya terjaga dari segala ucapan dan perilaku yang dilarang agama. Ia hanya melakukan apa-apa yang diperintahkan agama. Maka Nabi dan Rasul dapat dipercaya ucapan dan perilakunya. Dengan demikian, umat manusia wajib mempercayai segala apa yang keluar dari diri seorang Rasul. Yang ketiga itu ialah tabligh. Tabligh berarti menyampaikan wahyu kepada umat Rasulullah. Rasul selalu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tidak satupun ayat yang disembunyikan oleh Rasul kepada umatnya. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya,
Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diberitakan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 39, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Seseorang utusan Allah adalah seseorang yang dipercaya Allah untuk menyampaikan segala wahyunya. Disinilah sebenarnya Rasul berfungsi sebagai jembatan antara manusia dengan Tuhan. Maka tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan segala wahyu yang diamanahkan kepadanya. Yang keempat itu patonah. Patonah berarti cerdas. Sebagai bukti kecerdasan para nabi dan rasul terlihat pada peristiwa ketika terjadi suatu perselisihan antar kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendaknya masing-masing untuk meletakkan Al-Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah, dan Rasulullah menengahi dengan semua kelompok yang berseteru supaya memegang ujung dari kain-kain, yang kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat kain tersebut hingga mereka sampai di atas Ka'bah. Itulah bukti betapa cerdasnya Rasul. Sifat wajib Rasul ini merupakan hal yang sangat penting dan menjawab tentang keraguan mengenai status kecerdasan Rasul. Rasul adalah manusia cerdas. Tidak mungkin Rasul adalah bodoh. Untuk menyampaikan segala ajaran Allah dibutuhkan kecerdasan luar biasa. Tanpa kecerdasan, pesan-pesan spesial Allah tidak akan diterima oleh manusia. Itulah sebabnya ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul tetap berpengaruh hingga kini. Itu tidak lain adalah salah satu dari faktor kecerdasan dalam menyampaikan dan berdiplomasi dengan manusia lainnya. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga anak-anak Bapak mengerti. Jadi intinya Nabi dan Rasul itu adalah orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Siddiq artinya benar, patonah tadi adalah cerdas, tabligh menyampaikan, amanah dapat dipercaya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat tugas, yaitu mencari contoh-contoh perbuatan siddiq, perbuatan amanah, perbuatan patonah, dan perbuatan tabligh. Masing-masing dari sifat-sifat tersebut dibuat 3 contohnya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.